Di video ini, saya akan menjelaskan pengalaman hidup saya selama tahun 2025 dan juga pelajaran apa saja yang bisa diambil. Supaya Anda tidak menguras banyak waktu untuk mengulangi kesalahan yang sama. Supaya Anda juga punya waktu untuk melakukan resiko yang lebih terukur dengan pelajaran yang bisa diambil di video ini. Video ini juga bisa Anda gunakan untuk dicontohkan cara-cara yang saya lakukan dan juga mereplikasikan hal-hal yang saya telah lakukan selama tahun 2025. Tentu dengan tujuan masing-masing. Tentu dengan refleksi penuh terhadap apa yang ingin Anda capai di dalam hidup Anda. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mesa Natadenta. Saya bisa dengan bangga mengatakan bahwa saya adalah founder dari Mesa atau Mesa Ecosystem of Sustainable Architecture. Mesa adalah medium untuk saya bisa mencapai visi hidup saya, yaitu suatu dunia yang dibangun di atas arsitektur berkelanjutan yang murni. Selanjutnya, di dalam konten-konten ataupun sosial media akan Anda dapatkan apa yang saya maksud dengan Mesa ini. Meskipun secara realita ini belum direalisasikan, tetapi saya dengan penuh kepercayaan diri akan saya bangun bersama banyak orang lain nantinya yang bisa saja saya belum ketemu. Namun secara realita saya itu siapa? Saya saat ini adalah mahasiswa STPPK ITB angkatan 2025. Saya orang Indonesia. Saya tinggal di Jakarta, khususnya di Jakarta Pusat. Dan kedepannya kalau ada hal yang Anda tidak mengerti, Anda bisa mengulang kembali videonya dan mengulas kembali dan juga merefleksikan kembali apa yang saya maksud dan bagaimana Anda bisa menerapkan hal yang sama dalam kehidupan Anda. Atau juga bisa dibantu dengan AI. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin memberikan disclaimer bahwa semakin banyak kita mendengarkan opini terhadap orang lain, ibaratkan kita ingin seperti dia. Jadi, video ini murni hanya sebagai edukasi dan jangan dicerna secara mentah-mentah. Harus dipahami konteksnya dan juga realitanya dan juga kondisi yang saya jalankan selama tahun 2025. Bagi tahun 2025 dalam beberapa bulan. Dan di dalam beberapa bulan ini, saya akan mengatakan hal-hal apa saja yang saya lakukan, hal apa saja yang saya sudah lakukan, realitanya seperti apa, tujuannya apa, dan kemudian pelajarannya. Kita mulai pertama dari transisi menuju identitas sebelumnya. Atau dalam bahasa Inggris, transisi dari past identity. Di awal tahun 2025, saya waktu itu mind mapping dan juga mapping out saya itu hidup mau ke arah mana. Saya yakin banyak orang juga pernah melewati fase di mana mereka depresi, tidak tahu arah hidup kemana, dan menurut saya juga hal-hal yang itu merupakan hal-hal yang seharusnya dilewatin. Tetapi bukan berarti kita menyerahkan. Ada quote yang mengatakan bahwa kalau misalnya kita melalui neraka, kita harus berjalan. Kita harus resilient, kita harus terus bergerak. Jangan menyerah diri. Dan di bulan Januari, itu saya ingin membalas kembali dan mengurut kembali kehidupan saya. Saya mapping banyak hal tentang koneksi, prediksi masa depan, dan bagaimana saya bisa memanfaatkannya. Dan juga kondisi sekarang. Jadi istilahnya saya berjalan dengan sistem, berjalan dengan kondisi saya. Karena kondisi itu sepenuhnya tidak bisa kita kontrol. Dan tujuannya saya membuat mind mapping tersebut supaya tidaknya saya punya foundation untuk tahun 2025 ini saya bisa merasa lebih terarah. Dan realitanya adalah saya belajar bahwa visi dan juga misi hidup itu tidak bisa ditentukan pada saat itu juga. Tidak bisa ditentukan dalam waktu 1 bulan atau 1 minggu. Karena itu merupakan perjalanan hidup. Tetapi hal yang saya pelajari adalah jangan sampai kelamaan. Jangan sampai 5 tahun, 10 tahun. Ini diperuntukkan untuk orang-orang yang ambisius ya. Bukan orang-orang yang merasa dirinya sudah puas di tengah menjadi orang biasa, tapi ini diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin berkontribusi lebih pada manusia, berkontribusi lebih sebagai manusia di tengah lingkungan binaan, sebagai stewardship untuk orang-orang yang ingin thrive di dunia ini. Dan menurut saya waktu yang optimal adalah
sekitar 6 bulan ataupun juga setahun. Dan selama 6 bulan dan setahun ini harusnya diisi dengan banyak eksperimen. Dan itu yang saya lakukan selama tahun 2025. Banyak eksperimen, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Dan menurut Jeff Bezos, dia mengatakan bahwa harus punya visi hidup. Tapi untuk merealisasikan hal tersebut, itu kita harus fleksibel, kita harus adaptif. Karena orang yang tidak adaptif dan juga tidak istilahnya ride the wave untuk benefitnya diri sendiri, itu kayak hidup di masa lalu gitu. Tidak begitu mengerut teknologi yang ada, tidak begitu memahami dan juga tidak ingin memahami teknologi yang ada. Dan kita tahu teknologi itu pasti akan mengerut dan tidak peduli kita tuh siapa. Pada intinya kita harus keras kepala pada visi hidup, tapi untuk mencapai sana kita harus fleksibel. Kita harus belajar dan juga terus berefleksi terhadap apa yang bisa dicerna kembali atau direevaluasi kembali supaya visi hidup tersebut bisa tercapai. Pengalaman selanjutnya adalah pengalaman di kripto. Tujuan saya terjun kripto sebenarnya banyak. Saya ingin bebas finansial, saya ingin bebas dari ketegangan dan juga game finansial. Tapi saya juga mungkin sebagian besar juga saya terenggut dengan kefomoan gitu. Tapi saya penuh percaya bahwa kripto ini adalah teknologi masa depan. Teknologi keuangan masa depan yang terdesentralisasi. Dan menurut saya juga tidak perlu merasa bersalah untuk FOMO. Karena ini teknologi masa depan, dan realitanya selama saya investasi dan juga trading kripto dan juga belajar kripto adalah saya untung banyak di awal. Saya ride the wave pas tahun 2024 November, dan sampai Februari saya terus untung. Saya join AC, ya, Akademi Kripto, Kontrarian, dan di situ saya juga banyak rugi juga pada saat Maret pertengahan sampai Maret akhir. Itu ada crash di saham dan juga ada declaration dari Trump, dan itu membuat V-shape di market, dan untuk kripto sendiri itu sangat tajam turunnya. Jadi pengalaman saya selama di kripto itu saya belajar finansial dengan cara yang keras. Langsung terjun ke kripto tanpa memahami ekonomi secara sepenuhnya. Tetapi kondisi tersebut membuat saya harus dan ingin belajar ekonomi, ingin belajar financial market, dan dari situ saya menemukan saham seperti ini, kripto seperti ini, risiko seperti ini, dan di situ saya banyak belajar. Dan pelajaran yang bisa kita ambil pertama yaitu kita harus melihat segala opportunity atau segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu dengan orang ketiga, atau bisa saja dengan Solomon's Paradox. Kita harus melihat misalnya suatu opportunity itu datang, kita harus melihat secara objektif tanpa bias manusia. Tentu kita tidak bisa melepas, tapi kita harus merendahkan bias manusia, menguranginya sebisa mungkin. Melihat objektif apakah ini sejalan dengan yang saya inginkan, sejalan dengan visi hidup Anda atau tidak. Karena saya percaya bahwa kita kan hidup ada takdir ya, dan takdir ini ibaratkan seperti garis lurus. Semisal kita ada yang namanya shiny object gitu, kita akan belok bentar, dan kemudian kalau misalnya takdir mengatakan tidak, maka itu akan kembali lagi ke garis yang awal. Tapi bisa juga shiny object ini adalah takdir kita, dan maka dari itu kita harus jangan takut untuk coba. Dan risiko yang saya ambil di kripto ini sangat besar, tapi juga membuahkan banyak pelajaran, ilmu, dan juga pengalaman yang tidak bisa didapatkan di mana-mana. Pelajaran kedua adalah kita harus sabar. Salah satu sikap yang saya kurang di dalam karakter saya adalah kesabaran. Kesabaran ini sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal yang bagus. Misalnya, kesabaran untuk ingin merealisasikan suatu ide, misalnya, itu bagus kan. Ketidaksabaran untuk bisa mendapatkan suatu hadiah, dan kemudian kita akan hard work ke sana, itu bagus. Tapi kesabaran juga bisa menjadi kekurangan. Nah, di saat inilah terutama di investasi ataupun trading itu sangat dibutuhkan kesabaran ini. Dan di saat
pengalaman kripto ini, saya terjebak dengan kemenangan pertama. Dengan kemenangan pertama yang banyak juga, tapi juga nanti akhirnya juga rugi. Tapi saya terjebak dan tidak melihat secara objektif banyak hal, dan akhirnya juga saya kembali lagi ke garis awal saya. Dan ini terhubung dengan pengalaman ketiga, yaitu mendapatkan pengalaman wirausaha atau entrepreneurship. Di sini saya bersama dengan teman saya lainnya itu sebenarnya kami itu ride wave. Ada demand di pasar, kita lakukan. Kami membangun perusahaan community startup yang based on membership begitu, dan diproyeksikan menghasilkan berjuta-juta per bulan. Dan kalau misalnya kita lihat siswa SMA, itu sangat hal yang menakjubkan. Dan di sini saya juga merasa harus belajar ekonomi juga akuntansi lagi, meskipun pas SMA saya tidak mengambil pelajaran akuntansi dan juga ekonomi. Jadi saya belajar tuh buku besar tuh apa, cara kita memproyeksikan revenue, cara kita mengalokasikan dana segala macam. Dan pada situ saya bakar dan juga investasi belasan juta ke perusahaan ini, tapi pada realita itu gagal. Tapi kegagalan ini menurut saya juga hal yang menjadi trofi, award yang saya pegang sampai saat ini, karena itu pengalaman yang kita tidak bisa dapatkan. Jadi kembali lagi, itu mindset saya adalah fast execution. Perusahaan ini juga secara bisnis model dikatakan oleh analis memang works, tapi suatu komunitas yang diperlakukan seperti startup itu yang salah. Kan komunitas seharusnya pelan-pelan juga, tetapi dibangun dengan kebersamaan, dibangun secara perlahan berdasarkan momentum yang ada. Tapi kalau misalnya startup kan harus cepat, harus ada pendanaan dari luar dan harus bergegas supaya mendapatkan pendanaan tersebut. Dan kecepatan ini bisa melampaui kecepatan komunitas itu sendiri. Jadi perusahaan tersebut gagal dalam 4 bulan. Kami pada saat itu juga sampai buat websitenya segala macam, sampai buat full stacknya, sistem perusahaannya segala macam, revenue forecastnya sampai 2026, 2025 segala macam. Dan di saat itu saya take another bold risk. Saya gagal lagi, tidak apa-apa. Hal yang bisa dipelajarin juga di sini, perusahaan adalah refleksi dari diri Anda sendiri. Kalau misalnya leadership Anda juga belum benar, maka perusahaan Anda juga akan kemungkinan besar gagal juga atau belum benar juga. Kalau misalnya Anda micromanage, maka perusahaan Anda juga akan kelelahan karena micromanage Anda. Jadi membangun perusahaan itu sebenarnya jalan cepat juga, tapi juga penuh dengan risiko. Sekali lagi, kalau lebih aman harus ada safety net juga gitu di belakang. Tapi perusahaan itu jalan cepat untuk mengenal diri sendiri. Dan maka dari itu saya rasa saya mengenal banyak tentang diri saya, SWOT, TOWS, segala framework itu saya tiba-tiba bisa isi sendiri tanpa merefleksi, karena secara subconscious saya menyadari kesalahan saya di mana dan kekuatan saya di mana. Dan pada tanggal 18 Maret 2025, seperti yang Anda ketahui, ada pengumuman SNBP. Saya terima ITB SNBPK tahun 2025 melalui jalur SNBP. Jalur yang mudah sebenarnya kalau sudah di planning dari awal, karena saya planning itu dari awal SMA kelas 10, saya pelajari kondisi yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan SNBP tersebut. Keuntungannya apa, kenapa saya harus ambil SNBP, ternyata jalur yang hanya tinggal mengumpulkan sertifikasi dan juga nilai yang bagus dan secara konsisten. Dan dari planning tersebut saya realisasikan, dan beberapa bulan sebelum SNBP tersebut saya sadar, ini saya pasti masuk nih. Tapi untuk mengetahui saya pasti masuk ini itu melalui manifestasi, bisa melalui doa, bisa melalui pada saat itu saya menavigasi seluruh angkatan akademik, performa akademik itu bagaimana, dan juga berbagai faktor yang menentukan SNBP tersebut. Tapi pelajaran yang bisa diambil di sini adalah pada saat saya mengetahui bahwa saya pasti masuk SNBP, saya langsung all in. Saya tidak belajar SNBT dan juga mandiri, saya all in ke SNBP. Ini adalah another bold risk yang saya ambil.
Meskipun baru awal tahun 2025, saya sudah ambil sekitar 3 bold risk yang besar. Saya membuat suatu skenario, kalau misalnya saya gagal di SNBP, aktivitas kemudian setelah tanggal 18 Maret itu akan keganggu gitu. Meskipun tidak sepenuhnya hilang, tapi keganggu. Kalau misalnya saya sukses, wah itu pasti akan lancar. Dan saya buat skenario di mana saya tidak boleh gagal. Karena definisi resiko yang saya miliki adalah resiko adalah kemungkinan untuk kita tidak sukses atau sukses. Maka dari itu ya jangan gagal, jangan tidak sukses. Kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk sukses. Jangan berpikir bahwa oh ini pasti gagal nih, dan pasti setelahnya akan merasa hal yang akan Anda lakukan juga gagal. Dan hal yang penting di sini adalah kita jangan takut untuk gagal, tapi kita jangan sampai gagal. Itu. Dan saya mengambil banyak risk sampai saat ini. Hampir kalau misalnya saya gagal akan acak adul. Benar-benar acak adul. Dan tentu beberapa hari sebelum pengumuman SNBP saya anxiety segala macam. Tapi saya memiliki rasa kepercayaan tinggi bahwa saya akan keterima. Melalui super conscious mind untuk membantu saya untuk mengetahui, oh pasti saya keterima. Jadi pelajarannya adalah take bold risks again and again, learn it fast, bet on yourself big, seperti layaknya startup. Apalagi kalau misalnya kita masih muda, kita masih punya banyak waktu. Kalau misalnya kita udah tua, kita kan tanggung jawab kita akan lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita masih muda, umur belasan, umur 20 awal, kita punya waktu untuk melakukan kesalahan dan juga bangkit lagi. Dan pelajaran ketiga adalah punya kepercayaan yang sangat tinggi akan kesuksesan. Oke, jadi sebelumnya saya jelaskan ada skenario setelah saya keterima SNBP. Saya bet on myself bahwa kalau misalnya SNBP ini gagal, maka kegiatan planning saya ke depannya setelah tanggal 18 Maret itu akan sepenuhnya terganggu. Jadi benar-benar sangat tergantung pada pengumuman SNBP tersebut yang alhamdulillah keterima. Jadi setelah tanggal 18 Maret itu, saya langsung melakukan yang namanya constant upskilling. Sesungguhnya saya sebenarnya tidak suka matrix atau dunia ini melekatkan identitas saya yang tidak saya inginkan. Jadi setelah tanggal 18 Maret itu, saya tidak mengidentifikasikan saya sebagai anak SMA lagi, tetapi sebagai profesional. Maka dari itu, saya langsung malamnya dan besoknya dan seterusnya sampai Juli kalau tidak salah, saya belajar terus. Saya mendapatkan gelar profesional pertama, makanya ada di nama saya ada koma GA, itu Greenship Associate. Untuk membangun kredibilitas saya ngomong green building juga, saya belajar tata kota, saya belajar arsitektur, saya belajar banyak. Di online course juga ada banyak, lewat tab buku juga ada banyak. Dan 1 minggu setelahnya saya juga belajar konten. Langsung belajar konten. Jadi kalau misalnya, kembali lagi, kalau misalnya SNBP ini gagal, kegiatan konten ini akan terganggu. Dan setelahnya saya juga belajar kripto, karena ada banyak modul juga di Akademi Kripto yang sungguh bermanfaat. Dan di waktu yang ada, saya juga membantu perusahaan keluarga sebentar. Di perusahaan keluarga tersebut, saya juga belajar tentang bagaimana perusahaan ini bisa diubah menjadi lebih digital. Karena sebelumnya hampir semuanya belum digital. Bayangkan, di tahun 2025, belum digital sama sekali. Hanya komunikasi saja. Dan di situ saya bantu menarik orang yang menurut saya bisa untuk membangun sistem digital melalui full stack website dan juga dapur digital perusahaan tersebut. Dan saya mencoba dan juga belajar digitalisasi itu bagaimana caranya, dan juga sistem perusahaan itu seperti apa, dan harus bagaimana kita kedepannya mengantisipasi pendapatan yang berkurang ataupun antisipasi adanya krisis misalnya. Dan di kesempatan ini, antara bulan April sampai Juli, saya juga melakukan banyak networking. Karena kembali lagi, saya mengidentifikasikan saya sebagai profesional, bukan lagi sebagai siswa SMA. Karena saya percaya identitas itu, saya percaya bahwa hal yang kita lakukan sekarang itu tidak bisa melewati identitas kita sekarang. Jadi kalau misalnya kita siswa SMA,
dan yang kita lakukan adalah misalnya belajar fisika mafiki lagi, maka pasti ada kelelahan tertentu. Dan kalau misalnya kita mengidentifikasikan bukan siswa SMA, tapi misalnya siswa SMA yang menang OSN, meskipun kita pada akhirnya tidak menang OSN, tetapi itu melampaui keadaan kita sekarang. Dan subconscious mind kita atau alam bawah sadar kita tuh tidak bisa membedakan antara realita dan juga masa depan atau segala macam kondisi. Jadi seperti bisa memanipulasi psikologi. Itu yang saya belajar di dalam hari sebelum ini. Jadi yang bisa dipelajarin selama saya melakukan constant upskilling, constant networking adalah pertama, lakukan banyak eksperimen. Networking, saya terus mencoba bagaimana saya bisa mengoperate seorang dengan lebih baik. Misalnya ada suatu seminar yang ingin kita datangin. Kita harus melakukan PR dulu. Mereview orang-orang siapa saja yang akan berbicara, siapa saja orang yang akan datang, dan dari situ kita bisa memplanning, oh kita networknya dengan ini, dengan dia, kapan, menit ke sini segala macam, oh pasti awal atau akhir acara. Dan dari situ kan kalau misalnya kita sudah ready, kita akan lebih pede dalam networking itu. Dan kita bisa mengevaluasi apakah yang kita pelajari itu sudah bagus atau tidak, apakah kita bisa recall pengetahuan yang sudah kita pelajarin sebelumnya di dalam misalnya suatu course atau suatu buku, apakah kita bisa benar-benar mendalaminya dan juga menggunakannya dalam hidup kita sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Dan dari sini sebenarnya sudah bisa diketahui patternnya apa, karena melalui strategic thinking atau berpikir strategis, kita harus mengetahui pattern apa yang selama bereksperimen ini itu muncul. Oh ternyata saya bakatnya di bidang ini, oh ternyata saya kurang di sini. Oke, saya bisa berbagi ke depannya. Constant iteration atau constant bereksperimen ini akan menghasilkan banyak pelajaran lagi. Kembali lagi, fast iteration. Karena harus cepat. Karena kita harus punya satu urgensi di dalam hidup ini. Karena kalau misalnya tidak urgensi, kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan di dalam hidup. Kalau misalnya kita ukurannya orang yang sukses ya. Kalau misalnya kita ukurannya untuk jadi orang sukses, kita harus punya maniacal sense of urgency. Dan melalui pattern tersebut atau pola-pola tersebut itu akan bisa menjadi fondasi untuk lebih mengenal diri kita tuh siapa. Dan selanjutnya tentu pelajarannya kemudian berasal dari pengalaman saya selama mengonten, content creation. Jadi saya belajar konten dari yang namanya Selfluencer punyanya Samuel Chris. Dan tujuan saya mengonten adalah saya sebenarnya orang yang malas. Karena saya orang yang malas dan tidak sabar, maka saya terus ingin mencari leverage atau bagaimana saya bisa melakukan satu hal tapi bisa membuahkan 2 kali lipat atau 5 kali lipat dari hasil sesungguhnya. Dan kita tahu ada yang namanya sosial media. Dan untuk bisa memberikan image daripada kita ngomong ke satu orang lain secara manual satu-satu, itu kita bisa menggunakan sosial media untuk bisa mencapai audiens yang lebih besar seperti Anda. Dan sepenuhnya menurut saya sosial media itu adalah game sosial. Kan ada game finansial, ada juga game sosial. Dan game sosial ini sebenarnya bisa memanfaatkan yang namanya game theory. Game theory with saddle point. Itu kalian bisa, Anda bisa search di Google. Tapi pada intinya ada di mana kita, apakah narasi kita tuh ingin support atau oppose atau evade. Evade itu maksudnya netral. Suatu game yang bisa distrategiskan sesuai dengan tujuan kita masing-masing untuk menggunakan sosial media itu apa. Dan pelajaran yang saya refleksikan adalah sebelum saya mulai mengonten itu saya secara sepenuhnya sadar bahwa pasti akan ada banyak orang yang berpikir pada saya. Banyak pemikiran orang lain kepada saya pasti muncul. Saya dengan sepenuhnya menyadari hal itu sebelum mengonten. Dan itu saya lepas karena itu merupakan pada eksistensinya merupakan hal yang tidak bisa kita kontrol. Karena orang yang sukses adalah orang yang sebenarnya tidak peduli dengan perkataan orang lain, dengan pemikiran orang lain. Misalnya Elon Musk, dia banyak bercakap, banyak ngomong di X yang sebelumnya Twitter tentang hal-hal yang menurut beberapa media itu provokatif. Sama kayak Timothy Ronald yang mungkin secara belak-belakan membawakan edukasinya dengan cara yang juga provokatif. Tapi apakah mereka peduli? Menurut saya sepenuhnya tidak. Dan itu seharusnya kita terapkan untuk bisa lebih free
terhadap pemikiran orang lain. Karena itu pada intinya juga hal yang tidak kita bisa kontrol. Hal yang kita bisa kontrol adalah perlakuan kita, narasi yang kita berikan. Jadi pada intinya just let it go. Dan melalui content creation ini juga harus resistance. Kalau misalnya ada konten yang kita tidak sesuai ekspektasi, atau misalnya performa juga menurun, viewsnya menurun, atau follower menurun, itu kita harus mengambil itu sebagai data. Sebaiknya jangan melekatkan emosi bahwa oh ini, aduh, kok masyarakat kok nggak suka ya konten saya ya. Itu kan seharusnya kita mengambil data terus, oke, ternyata konten dengan metode ini, dengan cara yang seperti ini tidak works atau tidak jalan. Oke, itu hanya sebagai data. Jadi jangan melekatkan emosi banyak-banyak. Jadi jangan melekatkan emosi ke dalam kegagalan. Karena semakin banyak kita gagal, kita akan merasa biasa dengan kegagalan, maka dari itu kita bisa mengambil more calculated risk. Kembali lagi, kalau misalnya kita masih mempedulikan apa yang orang pikirkan kepada kita, itu kita masih menjadi puppet dari kehidupan orang lain. Saya yakin Anda juga pasti hidup untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Meskipun orang lain misalnya memberikan narasi ataupun rekomendasi, yang mengeksekusikan itu Anda. Jadi Anda harus merenggut dan juga memiliki kehidupan Anda sendiri. Kita jangan menjadi puppet di dalam kehidupan. Kita harus punya high agency, kitalah yang mengeksekusi, bukan orang lain. Dan sampai bulan Juli ini juga ada transisi. Dan pelajaran selanjutnya saya ambil dari transisi saya dari SMA, dari kehidupan SMA menjadi kehidupan di kuliah. Di transisi ini saya merasa lebih bebas karena melepaskan identitas objektif dari siswa SMA ke mahasiswa. Dan pada saat OSKM segala macam, terus saya sadari bahwa kita tuh sebenarnya mulai dari nol lagi. Dan pada saat itu juga sebenarnya bisa dimanfaatkan kesempatan untuk setting our highest goal atau planning goal yang tinggi sekali yang buat kita takut untuk melakukannya, tetapi juga inspiratif. Dan perkuliahan ini juga sebenarnya bisa dilihat karena punya leverage yang tinggi atau punya fasilitas yang tinggi, dosen-dosen, fasilitas mahasiswa. Dan itu kalau misalnya kita mengetahui semuanya, kita mengetahui tujuan hidup, itu akan gampang karena kita akan tahu bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas tersebut atau dosen-dosen atau lingkungan akademis, lingkungan sivitas akademika dengan lebih baik. Dan langsung masuk, saya berikan judul pengujian pertama. Pengujian pertama ini maksudnya apakah sistem yang saya bangun sejak Januari sampai Juli itu benar dilakukan di perkuliahan. Jadi ini adalah suatu tes yang saya pada intinya itu mengetes apakah sistem yang saya bangun untuk bisa berjalan bersama dunia perkuliahan itu apakah bisa atau enggak, apakah sesuai atau tidak. Dan pengalaman pertama yang menurut saya besar juga adalah saya bisa menyelesaikan kompetisi sayembara arsitektur mahasiswa pertama. Sekali lagi saya mengambil bold risk again, tetapi risiko ini cukup unik karena we have nothing to lose. Saya dengan teman-teman saya lainnya, kami meskipun masih mahasiswa semester 1, we have nothing to lose. Kita kalau misal kalah ya udah, yaitu pengalaman kami semua. Waktu itu saya lakukan untuk bisa mengetes apakah saya kompeten dengan berarsitektur atau tidak. Karena kan ada juri, jadi bisa menilai secara objektif yang pada akhirnya meskipun kami gagal lolos ke babak final, tetapi banyak pengalaman yang berharga dan juga ilmu yang berharga juga. Dan kegagalan kami itu kembali lagi dijadikan sebagai data. Oh ternyata dengan approach ini kami salah. Oke. Oh ternyata kami belum bisa mengukur apakah bangunan itu bisa layak bangun. Oke. Kemudian apa yang dilakukan? Oh kita belajar kembali. Oh ternyata ada sistem tektonik bangunan. Oh ternyata cara hitung Arabic seperti ini dengan benar misalnya. Oh ternyata naruh toren itu harus di atas banget untuk bisa memanfaatkan gravitasi itu. Jadi harus menggunakan, jadi setiap kegagalan atau setiap kesalahan itu adalah data, bukan hal yang personal sebenarnya. Dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah pada fundamentalnya kita tidak perlu mendapatkan izin dari semua orang. Tidak perlu minta izin ke siapapun untuk mengambil resiko.
Meskipun kami masih semester 1, kami kami tidak mengikuti rencana yang konvensional, yaitu, semester 1 semester 2 harusnya dipenuhi dengan banyak panitia, baru lomba itu semester 5 semester 6. Dan menurut saya secara fundamental, kita semua pelajar. Dan cara-cara konvensional ini seharusnya dipertanyakan. Apakah ini hanya limit manusia? Dan setiap limit manusia yang masuk, yang kita terima itu harus dipertanyakan balik. Karena saya percaya bahwa limit atau batas yang sepenuhnya objektif adalah hukum alam, hukum fisika, hukum kimia, hukum psikologi, segala macam. Selama itu tidak melawan hukum alam, maka kita harus terus mempertanyakan hal tersebut. Harus terus mempertanyakan batas tersebut. Karena siapa? Mahasiswa semester 1 yang langsung mengikuti lomba arsitektur. Apalagi arsitektur. Perlu pengalaman banyak. Tapi kami di tengah TPB mencoba untuk menyelesaikannya dengan maksimal juga. Jadi kembali lagi, take bold risk. Jangan pikirkan kegagalan dulu, pikirkan terus bagaimana kita bisa membuat ini sukses. Hal yang kami terapkan adalah salah satunya yaitu pushing the boundaries. Jadi selama lomba ini kami melampaui kemampuan kita semua. Skills, misalnya untuk rendering, untuk berarsitektur, semuanya kita push. Karena tujuannya apa? Kita ingin menang. Meskipun kita tidak menang, tetapi kami lebih maju dari banyak orang yang tidak melakukan lomba, yang takut untuk mengikuti lomba terutama. Dan itu Anda bisa contohkan juga. Langsung fast forward ke November-Desember, saya adalah pengalaman mengevaluasi kehidupan perkuliahan saya. Selama 1 semester ini, terutama di TPB, saya terus mencoba untuk melampaui batas kemampuan saya dan juga teman-teman saya. Saya mencoba terus untuk mengimplementasikan sistem yang bagus dan yang baik untuk misalnya suatu kerja kelompok, atau setiap kali ada tugas segala macam, atau juga tugas diri sendiri. Dan sebenarnya pada realitanya cukup acak-adul. Di balik yang mungkin teman-teman saya bilang high performer atau orang ambisius, itu selalu ada deadline yang misalnya kelewat. Selama saya menjalani perkuliahan itu cukup burnout. Dan jujur karena saya tidak bisa melakukan sepenuhnya hal yang saya sukai. Hal yang membuat saya punya rasa penasaran. Karena misalnya gini, selama saya kuliah, selama di kelas itu, saya kadang-kadang merasa bahwa ini sistem akademik memang rigid. Karena rigid, saya kadang-kadang daydream di dalam kelas itu. Jadi kadang-kadang saya beride dan juga mengimajinasikan suatu hal yang besar. Meskipun waktu itu di kelas. Jadi kadang-kadang bengong, kadang-kadang nanya AI, kadang-kadang pikir sendiri. Ternyata ide itu bagus juga ya. Ide itu ternyata salah gitu segala macam. Jadi, dan efeknya adalah secara akademis saya kurang bagus. Hal yang saya pelajari adalah kita jangan sepenuhnya tergantung pada kuliah atau universitas atau institut atau lainnya itu. Kita adalah agen diri sendiri. Kalau untuk belajar, jangan sepenuhnya bergantung pada universitas. Karena universitas hanya menyediakan kurikulumnya, fasilitasnya, dan juga lingkungannya. Dan itu sudah ada. Tetapi siapakah yang menggerakkan untuk menggunakan hal tersebut? Yaitu kita. Dan saya sadar melalui baca banyak biografi juga, mendengar dan juga melihat dan juga mengobservasikan kehidupan orang sukses adalah universitas tidak dibuatkan untuk orang-orang yang sukses. Karena sebagian besar orang yang sukses, kayak misalnya Mark Zuckerberg, dia tergoda dengan ide yang besar, yaitu thefacebook.com. Dia tergoda karena saya juga terus merasa tergoda dengan banyak ide yang selama kuliah ini merasa seperti suffocating kadang-kadang. Karena saya tidak bisa merealisasikan ide tersebut di saat itu juga. Kembali lagi, saya punya rasa tidak sabaran yang cukup tinggi. Jadi hasilnya saya burnout. Pelajarannya adalah walk through hell. Kalau misalnya kita berada dalam kondisi yang susah
atau melelahkan, kita harus terus berjalan, harus terus memiliki resiliensinya, harus terus melakukan step selanjutnya, harus selalu punya kepercayaan diri bahwa ini sementara dan kita akan laluin bersama-sama. Satu hal yang saya pelajari selama kuliah itu yang namanya control paradox. Saat kita menjadi ketua kelompok atau misalnya leader dari dalam suatu organisasi, kita pasti deep down pengen kelompok ini atau organisasi ini jadi yang terbaik. Dengan misalnya pushing the boundaries, melampaui batas kemampuan organisasi atau anggota kelompoknya. Tapi yang saya pelajari adalah kalau misalnya sebagai leader itu memaksakan kehendak tersebut, kehendak yang sebenarnya baik kepada anggota kelompok yang belum sepenuhnya memahami kenapa mereka harus melakukan hal tersebut, mereka kemungkinan besar akan memberontak atau menenggelamkan pemberontakan tersebut di dalam dirinya sendiri. Karena itu melawan kondisi eksistensial authority dari manusia. Kalau misalnya manusia diatur terus, pasti akan, karena itu melawan kebebasan dirinya secara esensial untuk mengatur diri sendiri. Dan approach yang paling baik adalah membuat mereka sadar kenapa kita melakukan ini. Kenapa kita ingin menjadi yang terbaik misalnya. Dan itu tugasnya seorang leader untuk mengaspirasikan tersebut, untuk influence anggota kelompoknya supaya mereka sadar dan kemudian akan mengikuti arahan dan saran dari leader tersebut supaya organisasi atau kelompok tersebut menjadi yang terbaik. Dan terakhir sebelum saya menyimpulkan ini, di TPB ini kan sebenarnya pemilihan penjurusan. Dan karena saya masuk SNBP yang reguler, jadi saya harus per IPK. Dan karena menurut saya performa akademik saya tidak begitu memuaskan, jadi saya punya anxiety juga karena saya merasa ini seperti hidup dan mati. Pada saat saya berpikir bahwa ini bisa gagal juga, nggak keterima ke arsitektur misalnya. Selama berpikir tersebut saya terus mencoba bersikeras untuk berpikir positif, untuk berpikir bahwa saya pasti bisa, dan saya yakin saya pasti bisa masuk ke jurusan arsitektur. Karena kembali lagi saya take another bold risk. Saya planning besar-besaran dengan skenario saya diterima arsitektur. Jadi kembali lagi, definisi resiko adalah ada kemungkinan untuk gagal ataupun sukses. Maka dari itu jangan gagal. Di akhir 2025 ini saya bisa simpulkan bahwa 2025 adalah foundational year, di mana saya menemukan visi dan juga misi hidup besar, yaitu sebuah dunia yang dibangun di atas arsitektur keberlanjutan yang murni. Untuk mencapai hal tersebut, yaitu dengan membangun MESA Ecosystem of Sustainable Architecture. Secara fundamental, kenapa kita tidak memikirkan penuh terhadap arsitektur ini? Meskipun kita semua manusia, memakan 90% waktu kita semua di bangunan. Dan kenapa kita tidak memikirkan banyak pada hal ini? Bangunan juga merupakan kontributor besar pada perubahan iklim. Paling banyak menghasilkan gas rumah kaca ke bumi. Karena bangunan adalah end product pada banyak hal. Energi, bahan, terutama, dan juga transportasi. Dan untuk membangun arsitektur yang keberlanjutan yang murni, harus bangunnya bersamaan dengan sistem finansial, sistem kontraktor, sistem riset, dan juga komunitasnya. Dan semua sistem-sistem ini akan bergabung ke dalam suatu ekosistem yang sama. Dan ini akan menciptakan resiliensi yang kuat, yang sangat kuat, sehingga membentuk yang namanya ekosistem arsitektur berlanjutan yang murni, yang sangat resilient. Pelajaran yang penting adalah pertama, hidup jangan semestinya dipenuhi dengan depresi, dengan kesedihan, dengan amarah, tapi dipenuhi dengan hal-hal yang inspiratif, hal-hal yang membuat kita semangat untuk bangun di hari esoknya, untuk menjadi bagian dari keajaiban Tuhan. Kalau misalnya hidup itu bisa diisi dengan kegelisahan, dengan kesedihan, dengan depresi, berarti bisa diisi dengan kesenangan, bisa diisi dengan optimisme. Dan menurut saya, membangun MESA ini adalah perjalanan yang inspiratif. Karena melihat kembali pada konsep simulasi. Suatu simulasi atau suatu game akan mati kalau misalnya seseorang itu tidak melakukan apa-apa. Bosan. Tidak create something. Tidak menciptakan sesuatu dalam dunia ini. Jadi, hidup itu harus diisi dengan penuh inspirasi, semangat, dan juga bersyukur bahwa kita hidup
di tengah keajaiban Tuhan. Pelajaran kedua yang utama adalah take bold risk. Mengambil banyak resiko dengan cepat juga. Dan maka dari itu, kita semua, Anda juga bisa belajar dengan lebih cepat. Selalu bet on yourself, selalu percaya diri bahwa Anda bisa. Kegagalan adalah piala, setiap kegagalan adalah feedback data kepada diri kita sendiri. Apakah Anda sudah melakukan hal yang benar atau tidak? Kehidupan itu bisa lebih. Kalau misalnya hanya diisi pada hal-hal yang sama, hal-hal yang biasa, kehidupan ini menurut saya sayang. Kita harus mimpi besar, mengambil banyak resiko, karena kita hanya punya kehidupan satu kali ini. Dan kita ada di sini karena keajaiban Tuhan. Melalui banyak probabilitas atom, probabilitas evolusi ada di sini. Hidup itu harus lebih bermakna. Bermakna pada intinya, kalau misalnya kita tidak ada di dunia ini, dunia kehilangan apa? Orang lain kehilangan apa? Semakin semangat, semakin positif hidup Anda, maka semakin bermakna hidup Anda juga. Jadi kita harus punya sense of urgency untuk terus melakukan risk, untuk percaya diri. Dan di saat ini, di sore ini, tanggal 2 Januari, saya masih belum selesai. Cuman orang biasa yang punya ambisi besar, yang punya visi dan juga misi hidup yang besar. Dan saya belum selesai. Ini hanyalah foundational year, permulaan saya menuju membutuhkan Mesa, atau menuju dunia yang dibangun di atas arsitektur berlanjutan yang murni. Kembali lagi, video ini hanya diperuntukkan untuk edukasi, jangan dicerna secara mentah-mentah. Pahami juga konteks dan juga kondisi saya pada waktu itu, dan semoga Anda bisa menerima pelajaran hidup yang saya dalamkan selama tahun 2025 dengan baik. Terima kasih. Selamat tahun baru, tahun 2026.